meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Ya, tentu ini menjadi menarik membahas mengenai bagaimana keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru dan juga menaikkan upah minimum pegawai. Nah, kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kira-kira tanggapan masyarakat atas kebijakan ini. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Rehana Meizia. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam mungkin Anda dan juga pemirsa. Tentunya Anda juga bertanya-tanya nih pemirsa, karena banyak sekali opini dari masyarakat kalau gaji UMP ini pemirsa atau upah minimum naik menjadi 6,5%. Ini juga tentunya menjadi salah satu pertanyaan dan juga tanggapan yang artinya Prabowo ataupun Presiden Prabowo Subianto ini pro terhadap para buruh dan juga tentunya kepada para guru. Tapi ada juga sebagian yang mungkin ini berkata ataupun memiliki opini lain. Untuk itu pemirsa, di hari ini saya akan mengajak Anda di malam ini untuk berbincang bersama dengan masyarakat yang nampaknya sedang malam mingguan di tempat saya mengabarkan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya Pak, namanya siapa Pak? Andri. Ya, Pak Andri, apakah mengetahui kalau misalkan ada kenaikan UMP Pak? Ya, saya dengar dari berita sih emang pengen ada kenaikan gitu UMP. Ya, tanggapannya seperti apa Pak Andri? Ya alhamdulillah gitu, pemerintahan yang sekarang gitu ingin menaikkan UMP di Jakarta gitu tahun depan gitu. Karena kan kita tahu sendiri kan harga-harga kebutuhan hidup di Jakarta itu semakin tinggi gitu. Tapi sebelumnya mengetahui nggak UMP di Jakarta ini berapa Pak? Sekitar 5 lebih dikit lah, 568 kalau nggak salah. Gitu ya. Nah ini Pak menyinggung sedikit mengenai kenaikan gaji guru ya Pak ya. Tanggapannya seperti apa Pak Andri? Ya tanggapan saya sih itu memang harus apresiasi ya menaikkan gaji buruh gitu ya. Karena kan pemerintahan sekarang itu harusnya lebih memerhatikan rakyat gitu. Ya, berarti artinya setuju ya Pak? Setuju, ya? Saya setuju sekali, sangat setuju sekali. Baik, harapannya seperti apa Pak Andri ke depan? Harapan saya sih ya agar masyarakat atau rakyat saya gitu sebagai rakyat Indonesia gitu bisa hidup sejahtera lah gitu dengan adanya perhatian dari pemerintah gitu. Oke, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan Pak kepada pemerintah? Ya yang saya sampaikan semoga ada setiap tahun lah gitu UMP dinaikkan, karena kan sembako juga tiap tahun kan naik gitu. Kalau bebeknya kalau sembako naik tuh upah ikut naik juga gitu loh. Begitu. Pak Andri, terima kasih banyak sudah ini beropini ya mengenai UMP tadi. Terima kasih Pak Andri, dan kita juga rasanya tidak lengkap kalau tidak menanyakan lagi kepada masyarakat yang ada di tempat saya mengabarkan. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Mas, namanya siapa Pak? Saya Maliki. Ya, Mas, ini kan kalau kita ketahui UMP ini ternyata naik ya Mas atas keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian tanggapannya seperti apa? Saya sih sangat mengapresiasi ya akan kenaikannya UMP ini. Diharapkan juga kalau misalkan UMP naik ini ya sembako juga nggak ikut naik ya. Biasanya kan gaji UMP naik, sembako juga ikut naik gitu. Mas, tapi sebelumnya tahu nggak UMP di Jakarta ini berapa? Kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah, terus naik jadi berapa gitu. Nah, ini sedikit menyinggung mengenai gaji guru yang juga ikut naik ya, walaupun ini bukan guru nih Mas. Tanggapannya seperti apa Mas? Gaji guru yang ikut naik juga saya sangat mengapresiasi ya kinerja pemerintah ya. Jadi pemerintah nggak abai akan guru honorer atau guru
di Indonesia ini gitu. Artinya setuju atau tidak nih Mas? Setuju sih. Mungkin harapannya seperti apa Mas? Harapannya untuk yang UMP tadi, saya harap perusahaan mengikuti regulasi yang udah ditetapkan sama pemerintah, dan untuk yang gaji guru honorer ini semoga para disnaker atau dinas pemerintahnya nggak main tangan juga kayak nyatutin orang-orang yang asal masukin, padahal dia nggak jadi guru honorer, kasihan juga yang haknya diambil gitu. Terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat kembali beraktivitas, dan pemirsa, itulah dia tanggapan dari masyarakat. Bagaimana pendapat Anda pemirsa dari tempat saya mengabarkan, saya kembalikan kepada Anda yang ada di studio. Terima kasih Rehana Mezia. Kebanyakan ini mengapresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja lah ya Mas Jumhur ya, karena kan 6,5% ini yang mungkin ditunggu-tunggu selama ini. Tapi Mas tadi juga ada yang was-was, jangan-jangan nih naik gajinya, naik upahnya, tapi harga-harga kebutuhan juga naik juga. Ini kan juga yang kemarin disampaikan Mas Jumhur. Iya, tahu nggak? 5 bulan berturut-turut di sebelum ini pemerintahan ini ya, itu deflasi loh. Jadi inflasinya tuh negatif. Artinya nggak ada orang bisa belanja karena nggak punya duit. Inflasi itu normal. Naik, tapi kan diikuti dengan kenaikan yang lain juga. Jadi itu wajar sekali. Kita inflasi 5%, 4% biasa kok. Tapi kan itu naik lagi. Dan itu disebut dengan pertumbuhan kan. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Nah saya tadi mengutip ini. Kalau Bapak mengutip Clinton penasihatnya, dia Profesor Kruger, Pak, penasihat ekonomi Obama itu. Dia bilang begini, berikan dulu kesejahteraan itu di depan, maka prioritas langsung kelihatan naik. Jadi jangan nunggu-nunggu dulu, ya udah prioritas dulu baru ini, gitu loh Pak. Jadi ini udah bener. Itu akan inline lah ya Mas jadi ya. Tidak ini dia, jadi set gitu loh. Jadi berikan kesejahteraan kepada pekerja, maka dengan sendirinya, apalagi dengan ekosistem seperti diperbaiki tadi oleh pemerintah, wah ini akan dahsyat. Jadi saya optimis lah dengan apa. Dan yang kedua tadi soal pemerintah berkorban gini, penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak, penerimaan bukan kan. Nah, saya mau garis bawahi penerimaan pajak juga tidak semuanya jelek. Kalau di luar negeri Pak, dimanapun ada lah, namanya wealth tax Pak, wealth tax. Jadi pajak orang-orang kaya. Jadi orang tuh perusahaan yang penghasilannya tuh triliunan, bahkan bisa puluhan triliun Pak, bisa ratusan triliun Pak kalau di pertambangan tuh. Nah itu sekarang ya itu harus dipajakin gede-gedean Pak. Itu menjadi yang nggak boleh tuh rakyat jelata ini loh dipajak-pajakin yang dikerjakan oleh Menteri Keuangan ini. Giliran yang gede-gede raksasa-raksasa kok diemin. Kalau itu dilakukan, itu APBN kita selamat. Belum lagi pendapatan negara bukan pajak dari bagi hasil dan sebagainya. Dan beberapa kali pidato Pak Prabowo ya selalu mengutip pasal 33. Saya rasa itu menarik. Mengelola kekayaan alam dengan baik. Dan itu saya rasa langkah-langkah ke arah situ sedang beliau kerjakan melalui kaki tangannya ya para menteri atau apa. Ya kita tunggu sehingga nanti APBN tidak boncos Pak. Dan bisa kemudian mengisi apa namanya kekurangan-kekurangan yang tadi buat gaji dan kita seneng kok kalau lihat guru-guru punya uang, kenapa sih gitu loh pekerja punya uang, kelebihan uang, seneng lah kita gitu. And itulah disebut dengan tumbuh gitu loh, everybody happy gitu loh Pak. Jadi itulah kira-kira yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau semua aparatur pemerintah ya, presiden sudah berkhidmat untuk rakyat. Kita harapkan pembantu-pembantunya juga berkhidmat untuk rakyat. Kalau itu terjadi, saya optimis bangsa ini akan menjadi bangsa yang Tadi Mas Jumhur bilang inflasi hal yang biasa-biasa saja kok. Kalau misalnya kesejahteraannya kemudian ditingkatkan, gajinya naik, kemudian ini juga produktivitasnya naik, bisa berbelanja, ya sudah inflasi menjadi hal yang wajar gitu. Nah ini juga kah yang disampaikan Mas Jumhur kepada teman-teman buruh atau teman-teman pegawai lainnya sehingga mereka juga memiliki pandangan yang positif mengenai hal ini? Oh iya, soal inflasi kita kan hidup sehingga mereka tidak khawatir gitu loh Mas dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok mungkin nanti yang akan kemudian menjadi dan upah efek penyesuaian. Selalu di atas itu. Ketika upah itu hanya baru bisa sebagai social safety net, ya, artinya ngepas gitu, itu udah pasti paling naas sebesar inflasi. Kita tapi nggak mau itu. Kalau Anda inflasi 5%, gaji Anda dinaikkan 5%, Anda nggak ngapa-ngapain. Anda nggak tumbuh. Kalau Anda gaji 3 juta, besok jadi 3, berapa? Kalau 5%, 3,15. Anda sama aja nggak ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu justru di atas inflasi. Dan ini yang membuat orang kemudian punya harapan lebih bahagia dengan uang yang ada. Bisa lebih belanja, bisa apa dan sebagainya. Kalau yang tadi cuma sekedar makan lah kira-kira gitu. Masa iya sih bangsa kita hanya sekedar makan bangsanya? Enggak dong. Kita ingin bangsa ini lebih dari itu dong. Bisa sekolah, bisa
apapun lah dengan uang yang lebih, dan itu kita bisa sebetulnya. Saya sih optimis. Sampai saat ini saya optimis dengan komitmen dari Presiden. Mudah-mudahan nanti para pembantunya mengerti komitmen itu dan ikut melaksanakan supaya jalan gitu. Baik, Pak Rian, singkat saja mungkin menutup perbincangan kita yang sebenarnya sangat seru nih untuk terus dibahas. Tapi bagaimana juga kita melihat kesiapan para pengusaha ini menyambut kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Nomor satu, harus ketahui bahwa antara, saya sepakat Mas Jumbur, ketika itu pendapatan ditingkatkan maka yang namanya pekerjaan bagus. Tetapi harus dikunci bahwa kita itu harus meningkatkan produktivitas pekerja kita. Kita punya pekerja ini produktivitasnya di ASEAN nomor 5. Setelah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand baru kita. Jadi kalau kita itu bisa nanti mendapatkan peningkatan pendapatan, produktivitas naik, maka perusahaan naik juga efisiensinya. Jadi dia punya profit naik, jadi nggak ada masalah ini. Jadi dengan demikian bagaimana secara mikro setiap korporasi itu menciptakan efisiensi di situ. Dan kata itu siapa? Pekerja. Teman-teman pekerja yang saya nggak suka bilang buruh karena buruh itu menderita banget gitu loh. Yang pekerja lah, buruh juga boleh. Nah di situ teman-teman tahu bahwa kita harus lebih produktif lagi. Sekarang kita mulai kalah sama Vietnam loh ini. Nah tujuannya apa? Adalah tempat kita bekerja itu menjadi meningkat produktivitasnya dan akhirnya dia perform. Nah di sisi lain adalah guru. Nah guru ini adalah memang salah satu kelompok yang paling quote-unquote kurang beruntung ya. Karena nah ini juga masalah cukup lama karena guru menjadi sebuah profesi yang bukan profesi. Kenapa? Kalau profesi itu ada pendidikannya, guru itu nggak ada. Siapa aja bisa jadi guru. Jadi setelah guru-guru itu diberikan kenaikan gaji, maka bukan kemudian disertifikasi, enggak. Tapi diberikan upgrading. Pada waktu bapak ibu saya tahun 80-an itu ada upgrading. Dengan demikian produktivitas guru naik. Dengan demikian pendidikan naik lagi mutunya. Jadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah kita bantu saudara kita yang itu pekerja atau dibilang buruh tadi, guru-guru oke, fine. Tetapi jangan dilupakan kita butuh mereka untuk jadi lebih produktif dan efisien. Karena begitu dia produktif, efisien, lembaga di mana dia bekerja terdorong ke atas. Dengan itu maka yang namanya kenaikan gaji, pendapatan, tidak mengganggu sistem dan ekosistem itu. Itu yang paling penting. Semoga ekosistemnya menjadi lebih sehat dengan kebijakan yang baru. Tinggal menghitung hari ya, berarti ya Mas ya, di tahun baru, di tahun 2025. Kita nantikan realisasinya juga yang terbaik dengan membawa optimisme dan juga harapan baru. Terima kasih Mas Jumur Hidayat, terima kasih Pak Rian Nugroho. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.